Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Sandria Putri dari kelas 10 AKL ingin mempresentasikan tentang tugas P5 saya yang berjudul membekali diri di dunia kerja. Sebelum itu, like dulu dong video aneh, biar barokah. Oke, lanjut. Pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Jadi di sini akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Yang kedua adalah jenis-jenis akuntansi. Jenis-jenis akuntansi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama keuangan, yang kedua perbankan, yang ketiga manajemen. Yang pertama, akuntansi keuangan adalah jenis akuntansi yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Dalam jenis akuntansi ini terdapat aktivitas pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam satu periode. Laporan keuangan tersebut disusun dan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah jenis akuntansi yang menggunakan akun khusus yang hanya digunakan oleh pihak perbankan. Meski agak berbeda dengan akuntansi keuangan, namun dalam akuntansi ini juga menyajikan laporan untuk pihak internal dan eksternal seperti yang ada pada akuntansi keuangan. Bedanya, pihak internal maupun eksternal yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan perbankan. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah jenis akuntansi yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Akuntansi ini menghasilkan dua informasi, yakni informasi kuantitatif berupa laporan keuangan dan informasi kualitatif berupa laporan non-keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi manajemen sifatnya tertutup dan rahasia sehingga hanya diperuntukkan khusus untuk pihak manajemen saja. Yang ketiga adalah manfaat mempelajari akuntansi. Apa sih manfaat mempelajari akuntansi? Akuntansi bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Sebab perusahaan yang seharusnya memiliki catatan transaksi yang sistematis dan kronologis, catatan ini berguna untuk menyiapkan laporan akhir yang nantinya dapat memberikan informasi mengenai untung dan rugi perusahaan dari sisi keuangan. Yang keempat adalah akuntansi mencakup bidang apa saja sih? Yang perlu kita ketahui, kompetensi lulusan program studi akuntansi meliputi 6 bidang perminatan, yaitu akuntansi keuangan, perpajakan, audit, akuntansi manajemen dan bisnis, sistem informasi akuntansi, akuntansi sektor publik. Apa sih perbedaan SMK dan perguruan tinggi? Perbedaan SMK dan perguruan tinggi yaitu levelnya, etikanya, suasananya, bayarannya, skill pengajarnya, persaingannya, outputnya, malasnya, perjuangannya, pahitnya, asam manisnya, alias beda pengalamannya. Untuk rata-rata kandungan nutrisi dalam kurikulum di Indonesia soal ilmu, mau SMK ataupun kuliah, gak menjamin ilmunya membuat kamu padat akan ilmunya. Ilmu dan pengalaman paling banyak didapatkan ketika kamu bekerja. Peluang kerja yang lebih baik ya setelah lulus kuliah. Peluang kuliah lebih ya setelah lulus sekolah, entah SMK, STM, atau SMA. Sehebat-hebatnya kamu di SMK, belum tentu dapat kerjaan yang lebih baik dibanding yang lulus kuliah. Tapi begitu juga sebaliknya. Lulusan SMK diluasin disiplin ilmunya di kuliah. Semoga kerjanya enak, mudah, dan menghasilkan. Apa saja sih soft skill dan hard skill yang harus kita miliki? Perlu kita ketahui, soft skill adalah kemampuan yang tidak terlihat, kalau hard skill adalah keahlian yang bisa diukur dan bisa dinilai.
Contohnya adalah kemampuan digital marketing, copywriting, content writing, menerjemahkan bahasa, desain, programming, mengelola media sosial, sales, finance, dan lain sebagainya. Contoh soft skill yang terutama yang harus kita miliki di bidang akuntansi adalah: pertama, analisis. Ahli akuntansi harus punya keterampilan analisis, seperti membaca, membandingkan, dan menyimpulkan data-data. Yang kedua, komunikasi. Sebenarnya semua orang butuh keterampilan yang satu ini. Saat bekerja, semua profesi harus menulis email atau menjelaskan sebuah konsep ke orang lain. Yang ketiga, ketelitian. Ada beberapa laporan keuangan yang harus ditulis akuntan. Selain itu, apa saja informasi yang ada di dalamnya? Jawabannya tentu sangat banyak. Itulah mengapa ahli akuntansi harus teliti dan detail orient dengan begitu. Data-data keuangan bisa tercatat dengan baik. Yang keempat, teknologi. Salah satu tugas utama akuntan adalah pelaporan keuangan. Untuk mempermudah tugas ini, perusahaan biasanya menggunakan aplikasi olah data seperti Microsoft Excel, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Tentunya kita harus memiliki soft skill dan hard skill. Contohnya, teliti dalam menghitung data, menguasai Excel, dan pastinya mampu menganalisis masalah yang harus dipecahkan. Itulah hard skill dan soft skill yang harus kita miliki. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang terjun ke dunia entrepreneur. Ada Dr. Andes Utomo Josodirjo yang lahir pada tanggal 1 Januari 1930 dan wafat pada tanggal 28 November 2022. Beliau seorang akuntan di Indonesia yang merupakan salah satu tokoh penting dalam terjadinya perubahan sistem tata buku model Belanda ke sistem akuntansi modern di Indonesia. Utomo juga sempat menjadi anggota Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan di Indonesia atau IAI yang diketuai oleh Radius Prawiro dan turut serta membantu pengembangan pasar uang dan modal di tahun 1976. Latar belakang beliau adalah lulus dari pendidikan setara SMA dari Hogger Burger School atau HBS yang terdapat di Surabaya. Ia kemudian berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi dengan beasiswa yang ia dapatkan dari Departemen Keuangan. Beberapa bulan mengikuti kuliah kedokteran sesuai keinginan orang tua, Utomo memutuskan untuk pindah jurusan dan masuk ke jurusan ekonomi di Netherlands Economics Hogeschool atau kini dikenal sebagai Erasmus University. Apakah akuntansi bisa